warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Julian Makassar, mahasiswa semester 3 program studi akuntansi kelas 3A Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 0227231157. Saat ini saya sedang berada di depan salah satu bank konvensional di Ternate, yaitu Bank BTN. Tujuan saya membuat video kali ini untuk menjelaskan tentang praktik perbankan tidak masalah ekonomi syariah. Maaf, sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan mewawancarai salah satu nasabah yang saya temukan di bank konvensional ini. Ya baik, di sini saya sedang bersama salah satu nasabah yang akan saya wawancarai hari ini. Ya baik Kak, apakah sebelumnya dengan kakak siapa? Ya baik Kak Afi. Ini apakah Kak Afi mengenal Bank BTN? Apakah Kak Afi pernah menjadi salah satu nasabah di Bank BTN? Ya, bagaimana pelayanan Bank BTN sejauh ini yang Kak Afi rasakan? Alhamdulillah, pelayanan di Bank BTN ini alhamdulillah tidak menggunakan banking, pelayanan dari situ mudah. Ya baik, terima kasih. Perbankan syariah, sebuah sistem keuangan dalam prinsip Islam. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sistem ini menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin menjalankan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Sistem perbankan syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, yaitu satu, larangan riba. Riba yang berarti bunga dalam sistem perbankan konvensional dilarang dalam Islam. Perbankan syariah mengganti konsep bunga dengan bagi hasil atau profit sharing, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang adil. 2. Larangan gharar. Gharar berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Perbankan syariah berusaha untuk menghilangkan ketidakpastian dalam transaksi, memastikan bahwa kedua pihak memiliki informasi yang jelas dan transparan mengenai risiko dan keuntungan yang terlibat. 3. Larangan maisir. Maisir adalah judi atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi seperti judi atau investasi yang berisiko tinggi. 3. Keadilan dan keseimbangan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam semua transaksi. Perbankan syariah berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada pihak lainnya yang dirugikan secara adil. Keempat, kebermanfaatan. Perbankan syariah mendorong transaksi yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat, serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Transaksi yang merugikan tidak bermanfaat bagi masyarakat secara umum dihindari. Produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa contoh. Tabungan syariah. Tabungan syariah adalah produk yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang mereka dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dari investasi bank dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Kedua, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan alternatif bagi kredit konvensional. Pembiayaan syariah tidak mengenakan bunga, tetapi menggunakan skema bagi hasil atau jual beli dengan pembayaran cicilan. Ketiga, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah produk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah menggunakan skema terbaru atau donasi dan ta'awun saling membantu untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Kelima, reksadana syariah.
Reksadana syariah adalah produk investasi yang mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Reksadana syariah hanya berinvestasi pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan dan penerapan sistem perbankan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 3. Keuntungan menggunakan perbankan syariah. Sesuai dengan prinsip agama, bagi umat muslim, perbankan syariah menawarkan cara untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Transparansi dan keadilan. Perbankan syariah dalam semua transaksi sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas transparansi dan keadilan. Perbankan syariah menekankan transparansi dan keadilan semua transaksi sehingga nasabah dapat memahami dengan jelas bagaimana keuntungan dihitung dan dibagikan. Manfaat sosial. Perbankan syariah mendorong transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti investasi di sektor-sektor yang mendukung ekonomi umat. Tantangan perbankan syariah. 1. Kurangnya kesadaran publik. Masih banyak orang yang belum memahami prinsip-prinsip perbankan syariah dan manfaatnya. 2. Kompleksitas produk. Beberapa produk perbankan syariah mungkin dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional. 3. Persaingan. Perbankan syariah masih menghadapi persaingan ketat dari perbankan konvensional. Produk bank syariah. Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. A. Penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. 2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. 3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan baik ditentukan di depannya dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istihara, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah. 1. Prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ini ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembiayaan dan waktu. A. Pembiayaan murabahah. Murabahah di Tasman Haji atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli beli bank dari pemasok ditambah keuntungan kedua.
pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu dan pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan muraba lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau di tasman azim. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. B. Salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Jelas transaksi ini mirip jual beli izon. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan atau bridging financing. Secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Ketentuan hukum salam. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp5.000 per kilogram akan diserahkan pada panen 2 buah mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti bunga barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam. C. Istiarah. Produk istiarah menyerupai produk salam, namun dalam istilah pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau temim pembayaran. Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin menjalankan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan manfaat sosial. Perbankan syariah terus berkembang di Indonesia dan diharapkan akan terus memainkan peran penting dalam sistem keuangan Indonesia di masa depan. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.